sama Sadlowski, dan kita ditemani oleh asistenku. Dengusnya pink ya, jangan ngejek. Oke. Aku mau sholat. Oke. Sambil nunggu ya, kita akan membuat outfit baru untuk Sadlowski. Minum. Oke, kita bikin outfit baru dulu. Meja, rambutnya disisir, tangannya bawa plastik isinya Sadlowski. Cowok mau bertamu ke rumah ceweknya lah gitu kan, bukan tampilan kayak orang mau Chef. Kok ciusik motherfucker udah melek. Typo. Saya minta izin mau jemput Dahlia. Jadi sebelumnya udah tahu Lupa iki cowok. entah Dahlia yang Nah, gini. dijemput, tapi udah baru kali ini si Eki berani tuh samperin langsung ke rumah Dahlia. Nah, belum selesai si Eki ngomong Kan sukanya si ibunya Dahlia ini udah masak yang dikeluarkan itu dia. Jadi ini topinya gak usah kita hilangin ya. Sepatu, sendal, mana sendal? Wes, tuh, nah, orang yang sopan. Nah, ini bagus. Kan Israel emang pantas diinjak-injak. Jangan ganggu anak saya. Nah, habis ini Tidak ada yang perlu dibicarakan. sekunanya mana tuh? Dan di situ dia ini cuma bisa diem aja karena Ini ceritanya kesurupan sukuna. di satu sisi dia kasihan sama Dahlia. Oh, ini. Tapi di sisi Ini. lain dia juga paham kenapa ibunya sampai kayak gitu. Dan takut anaknya salah. Nah, rambutnya kayak gini nih. Menurut gue orang tindakan nakal cetok itu agak ekstrim sih, kan bisa dibicarain baik-baik gitu. Cuma dari situ si Eki sendiri nggak balas, dia nggak marah, dia cuma taruh aja tuh plastik buah yang dia bawa di lantai. Rambutnya kayak gini. Tapi penuh fake. Nice. Bu, saya nggak maksa ibu buat terima saya, tapi saya bakal nunjukin Kulit kalau saya benar cinta sama Dahlia. ireng. Itu udah tuh. Habis itu dia naik lagi ke Vespa-nya, cabutlah dia. Gak bener aja. Lah. Setelah insiden ditapol sama centong nasi itu, si Eki ini bukannya mundur, dia justru makin gencar Ireng. cari cara supaya dapat restu ibunya Dahlia. Kalau laki-laki lain Ini, ini ini, udah ini. mundur lah ya, udah malu, singgung, Jasad atau malah Chef hilang. Tapi si Eki ini malah merasa kalau Jangan, itu jangan adalah bagian dari perjuangan cinta. Di pikiran dia yang namanya serius gitu ya sama orang, cinta sama orang, ya harus Jangan, tahan jangan. diomelin, tahan ditolak, tahan Putih itu kan buat orang lain, buat beberapa menit kemudian setelah kejadian itu Eki telepon di sini bilangnya dia cap gampang konsep siapa yang mau dicup. Tapi kamu lihat sendiri kan Ki, ibu sampai Oke, segitu. kuning. ya sebenarnya aku agak sakit hati juga jujur. Jangan kuning lah ini gitu. Berarti Hijau. berarti aku Hijau ini nggak aja. pantas buat kamu. Nah, Cuma dia kayak yang gini. Jadi kacang hijau. serius secara dia mau berjuang sampai kayak gitu. Eki mulai berubah. Udah kan? Dia nggak lagi tuh datang Nice, udah selesai. ngajak lagi. Chef Kalau mau jalan Sadlowski berdua apa gitu ya? disamperin ke rumah. Yang mau jadi Bener-bener nunggu depan rumah. Kenapa orang tuanya Dahlia dengan sopan? Kamu pernah sama bapak? Dan kali ini kita akan membuat sebuah Ibunya, ada juga ibunya di situ. Tapi buat Dahlia, bapaknya Dahlia ngejawab salam itu udah kayak bapaknya lah cowok. bisa. Lama-lama Eki juga mulai Jadi dia Sebuah terus robot kayak yang itu ketar-keter. Lihat sukungan. Airnya ada. Ada Lego. Dora ada di ringkong ya.
Pada suatu sore, Egi bantuin bapaknya Dahlia kelar bikin pagar. Bunuh. Bapaknya Dahlia masuk sebentar, terus keluar bawa air buat Egi. Minum dulu Ki. Egi kaget. Ustaz. Wih, udah disuguhin air nih. Biasanya mah kagak disuguhin Iya. apa-apaan. Katanya mungkin udah lampu hijau nih, pikir Egi begitu. Tapi di sisi lain, ibunya Dahlia masih keras. Ini ya bener Dia kan? masih belum sepenuhnya percaya nih sama si Egi. Tapi ya dia udah gak sekeras dulu lah. Marahnya Dikitnya. juga udah mulai berkurang. Mungkin udah capek Pada juga tahu kan dengan ya Dahlia yang nasihatnya. terus-terusan melawan. Dan juga mungkin karena ibunya Dahlia ini melihat Enggak, gue juga udah tahu ya kita siapa jadi mau. sampai akhirnya warga malah disambut titik. Ibunya Dahlia bilang gini, Malah pisang sama babi. Kalau memang kamu serius sama Dahlia, jangan sia-siakan anak ibu. saya janji Bu, Wuduh. saya akan jaga dia. Makasih ya Bu. Pak, bayangin gimana senangnya Eki waktu itu. Dan hari itu hubungan yang awalnya ditolak keras akhirnya dapat restu. Di situ Eki ngerasa perjuangan selama ini gak sia-sia, berhasil. Dan dia merasa udah berhasil menangin orang tuanya Dahlia. Tapi ternyata gak semudah itu. Dia coba terus. Sampai lah beberapa bulan kemudian Eki sama Dahlia nikah. Hitungan belum kenal. Eki sama Dahlia nikah. Malah banyak pernikahan besar aja. Gak mewah. Ya seperti biasa terus keluarga inti sama beberapa tetangga dekat. Dia yang pernikahan juga sebagai besar dikabung sama orang tuanya Dahlia. Gak singkat cerita. Nah, dia balik. Akhirnya acara nikahan dimulai. Alhamdulillah berjalan lancar sampai ijab kabul kan, sampai dua saksi bilang sah, ya sahlah mereka jadi suami istri. Dahlia nangis di situ kan, terharu lah. Ibunya Dahlia pun juga nggak nyangka gitu bisa ngejodohin anaknya sama si Eki gitu. Tapi ya udahlah, ini itu semua. Si Dewi pun juga yang ngelihat sohibnya akhirnya berhasil menikah dengan laki-laki yang dia cintai gitu kan, dia ikut sedih, ikut senang. Nah di hari pernikahan itu semuanya awal bahagia terus dirasain sama Eki dan Dahlia. Tapi Dahlia belum tahu kalau ini adalah awal dari tragedi. Kenapa? Ikutin gua. Karena setelah tinggal lama, bukannya kebahagiaan yang didapat, tapi Ini awal-awal nikah, Dahlia itu masih nyoba Tragedi buat paham Eki sabar, sebagai suami. Karena beda lah lu pacaran sama lu udah tragedi nikah. robot Pasti ada terset proses adaptasi. robot tersetrum Kayak Eki gitu. berangkat pagi buat kerja, pulang tuh selalu sore atau malam. Habis pulang, Nah, bukan iklan nunggu itu. Dahlia di rumah. Si Eki langsung pergi lagi. Katanya dia mau mancing. Katanya ini hobi saya, jangan larang-larang. Toh aku kan mancing cuma buat melepas penat aja. Awalnya Dahlia malu. Ya mungkin laki-laki itu kan butuh waktu lah buat ngelakuin hobinya, butuh me time istilahnya gitu ya. Tapi kalau lama-lama malah makin menjadi-jadi. Setiap hari si Eki pulang kerja, dia mandi sebentar, terus makan kalau sebentar, terus pergi ke empang mancing. Udah tuh, pulang itu larut malam. Malam lah pokoknya, kadang jam 2 pagi, kadang subuh baru balik. Akhirnya Dahlia sering nunggu sendirian tuh di rumah, makan sendiri, tidur sendiri, bangun sendiri. Bangun pun si Eki nggak ada di kasur, karena ya pagi-pagi udah harus berangkat lagi. Nah Dewi yang tahu lah secara Dahlia suka curhat sama dia kan, tahu lah dia soal ini, soalnya suka ditinggal sendiri sama suaminya, pernah nanya begini ke Dahlia, emang kamu nggak omongin ke Eki masa setiap hari mancing terus? Udah Wi, tapi ya itu dia bilang cuma hobi. Katanya aku jangan terlalu ngatur. Hobi kok setiap hari sampai subuh? Itu mah bukan hobi lagi dia. Ya namanya sohib, ngedenger sohib kita digituin malamnya jujurnya sakit hati. Tapi Dahlia itu terlalu sabar. Dia selalu berharap Eki ini berubah. Alah nge-like anjir. Nah Dewi pikir Dahlia hamil, si Eki berubah, dia bakal lebih baik di rumah. Tapi ternyata Nah, kita bilang robot. Dahlia hamil besar pun itu Robot, robot. malam terus butuh teman. Ya paling telepon. Robot. Pernah tuh telepon ngomong kayak begini malam. Robot. Aku takut. Robi Pancoro. Aku gak enak banget. Emang Eki mana? Di empang. Ya, gue bilangin cowok lu, jangan kayak emang. Jangan ngomong kayak gitu sebenarnya. Tapi pada intinya si Dewi ini marah. Ini laki macam apa sih? Apa bilang lagi hamil, ditinggal-tinggal dulu kan kalau butuh apa gimana ya kan? Sampai akhirnya 9 bulan lewat.
Dahlia lahir dapat cewek, alhamdulillah dikasih nama Kinar. Jadi Kinar ini cantik banget lah ini anak, matanya bulat, di sini ada itu emot robot. dari bayi udah kelihatan deket banget lah sama si Dahlia. Tapi ya itu si Eki karena jarang di rumah, jadi tumbuh cuma dari kasih sayangnya Dahlia doang dan nenek. Bahkan Dewi sama suaminya Robot sering aku main males ke rumah bikin Dahlia. Dia robot. udah anggap si Kinar ini kayak anak mereka sendiri. Robot. Sama suaminya Dewi. Jangan Bahkan ini sampai kok ini nganggep kalau suaminya Dewi ini harus adalah bapak. Lo bisa bayangin kan, kalau udah anak orang nganggap dia bapak, berarti kehadiran lu bener-bener hampir nggak ada, jarang banget ketemu sama bapak sendiri. Ini si Kinar yang Allah coba yang biasa ya. Sampai ketika si Kinar udah agak gedean, udah bisa ngomong dikit-dikit, pas ngeliat suaminya Dewi datang itu kayak bapak datang gitu. Awal tingkah lucu anak itu, tapi lama-lama jujur Dewi tidak bersedih karena anak sekecil ini istilahnya tuh mesti nyari sosok ayah dari laki-laki lain. Padahal ayah kandungnya masih ada, masih hidup, tapi ya gitu dia lebih suka keempat daripada main sama anak. Kurang lebih 4 tahun gitu kan pernikahannya Dahlia berjalan sama si 4 tahun Dahlia sabar, 4 tahun dia tinggalin dia, 4 tahun dia dalam kecewa sendiri sampai akhirnya terbuka kebenaran. Jadi ternyata empang tempat si Eki mancing itu bukan tempat mancing biasa, gak ada yang bakalnya. Kalau di sana itu ternyata juga jadi tempat maksiat, ada yang judi, ada yang kobam, ada juga yang suka cari cinta satu malam di situ sama perempuan lain. Jadi bisa dibilang ibunya Dahlia benar, kekhawatiran beliau itu bukan asal. mana anjir cuma temen gua. Bilang orang tua itu apa yang dulu ditakuti itu terbukti satu persatu. Dan puncak dari kebrengsekan si Eki ini bakal itu pas Dahlia nemuin bukti kalau Eki itu pernah check-in sama perempuan. Jadi waktu itu Dahlia datang ke rumah Eki, mukanya udah kayak orang kehilangan tenaga, udah lemes lah, udah bener kagak lihat hidup, langsung nangis aja di depan Dewi. Cuma duduk doang, tanya sama Dewi itu. Mana ya? Ternyata Jejer anjir. di situ Dewi ikut. Kaget. Kok sahabat gue diginiin? Habis itu Dahlia nangis yang mati berjuang kan? Mana? Dia pelukin terus si Dewi sampai akhirnya dia bilang, wih, gue capek udah buat Dewi ya, paham lah di posisinya si Dahlia. Selama ini dia udah banyak berkorban, udah banyak bertahan. Mana? Ya kan udah gak kuat lagi, udah dikhianatin, udah sering kecewain. Akhirnya Dahlia bilang ke Dewi, wih, mau cerai aja sama Eki. Besoknya Dahlia ajak masih Eki ngobrol berdua di ruang. Kinar dibawa tuh sama neneknya, waduh, sengaja supaya di rumah itu cuma ada si Dahlia sama Eki doang. Udah tuh ngobrol lah mereka apa-apa. Kamu kenapa sih dari kemarin dia terus kamu ngobrol apa? Aku udah Catnip kan kebakar ya. aku mau cerai. Catnip kan kebakar. Aku nggak mau. Kamu jangan ngomong Itu bokor juga yang ini. Aku serius. Dia Kebakar. kasih aku kesempatan sekali lagi. Aku janji bakal berubah. Apa semua? Pikirin anak kita juga. Bakar. Cuma di sini si Dahlia Bakar. Habis itu dibakar bawahnya. nggak tahu deh. Nah, bagian sini gitu bakar. Soalnya Catnip kan matinya kebakar. Sampai di kisah ini. Jelas juga garap Catnip. Jadi kamu benar ngomong dari aku. Aku selalu hidup kamu. Terbakar cuy. Tahu apa? Aku tahu kita pengen ngapain. Jelas waktu berjalan dan akhirnya Dahlia sama Eki ini cerai juga. Awal Dahlia agak was-was sama ancaman Eki waktu itu. Tapi Dahlia selalu kayak itu kosong. Terus ada mau. Jangan Dewi masih sering tuh ya. ngomong dari tempat curhatnya si Dahlia setelah dia cerai. Ya seenggaknya dia bisa mengingatkan hidup Kalau seenggaknya juga si Dahlia ini urung molo OF kok. laki-laki yang gak pernah peduli sama istri sama anak. Iya. Tapi ternyata setelah Eki Dahlia malah musuh Lah. suatu hari si Dahlia itu merasa Oh, kalau bisa megang ini. itu merasa beda.
merasa dingin dan bisa Gue ngelap bahkan sih. orang belum itu dia tetap merasa kayak sendiri terus dia tuh juga Dia baru mati dulu. nggak tahu kenapa padahal mah tinggal si Eki laki-laki kayak begitu harusnya benci nggak sih warna Asal gue tulis Afrika ya. terus yang tadi AFK ya, malah Afrika Kalimantan aja. bawaannya mager itu badan Ya. berat banget. Ada suka ngomong ada takut masuk kamar sendiri nggak tahu kenapa Oh gana. Dewi nganggep itu Amblem tuh. habis kejadian kemarin ya trauma seperti Aku akan membalikan dia ke asalnya. Udah lagi. perasaan orang jadi kacau gitu galau lah ibarat lu tinggal separuh jiwa lu misalnya gitu sampai hal-hal janggal mulai datang pada satu malam pas lagi Ah, ini udah. mimpi ini mimpinya itu si Eki datang seakan-akan dia tuh mata suaminya terus dalam mimpi dia itu selalu suami istri si Eki awalnya dia nggak suka dan mungkin dia malu mungkin dia takut kalau orang anggap dia No, ya dolo, jolo. hubungan suami istri Halo. nah waktu itu mereka ngobrol Oke, kita akan membawa Saka kemana? Groger enggak. Alhamdulillah, sore aku kesopan guys. Nah, ini nih kematian. Som. Sini namanya kematian hitam. Black Death. ya kita harus Kematian hitam. akhirnya dari setuju Pang. Tutorial apa? I kling tuh. Klik 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 klik. Klik. Gimana ya kalau video short itu kepanjangan? Kayak durasinya 26 menit. Aduh. Kondisi dia yang mulai membaik ya Dewi sempat dia pikir semuanya udah selesai dan dia udah bisa hidup tenang lagi udah bisa melanjutkan hidupnya lagi Rasa kecil. itu cuma seminggu karena seminggu setelah pengobatan Adalah ini kayaknya panjangannya durasinya udah segini ya, kalian dan bisa lihat dia sendiri. sama sekuensnya gitu Ya mungkin sekarang cukup segini aja, gue bakal bikin part 2 nya. Jadi ini part 1 bermain bersama Saka. sampai setiap Mau malam dia kau takut tidur lagi tabok aku. wajar lah setiap malam mimpi yang Jadi ya bye bye guys, see you in the next time. dan dia coba